Halo, selamat sore pemirsa semuanya. Dimanapun Anda berada, semoga sore ini dalam keadaan bahagia selalu. Amin. Nah, kali ini kami berkunjung ke Kota Sanggo. Dan di Kota Sanggo ini bertemu dengan salah satu gadis cantik ya. Dacin ya Mbak ya? Ya, Dacin. Dayak Cina. Luar biasa ya, Dacin. Dan kita akan berbincang-bincang seputar bahasa bahasa Melayu. Karena beliau ini udah masuk juga Melayu dan komplit, berarti bahasanya Dayak, Cina, Melayu itu semuanya ada, luar biasa. Iya. Dan beliau ini adalah salah satu wanita pekerja keras atau wanita karir ya di usia yang masih muda ini. Ya Mbak, siapa namanya Mbak? Halo, Mbak. Saya Cindy Pak. Biasa Ya. dipanggil Cece juga. Men Sandy atau biasa dipanggil Cece. Ya, Ya. karena memang mirip banget ya Cina. Ya. Sipit. Sipit. Kita bersaudara Mbak, karena saya pun sih banyak orang yang mengatakan bahwa saya itu bukan orang Sunda. Ya, mereka bilang mirip Dayak atau mirip Cina. Gitu. Banyak orang yang mengatakan, saya nggak tahu dari mana melihat mereka bilang orang Cina atau orang Dayak gitu Iya, kan. Nggak tahu dari mana itunya melihatnya. Oke Mbak, saya mau nanya tentang bahasa Melayu dulu ya. Oke. bahasa Melayu apa? Sanggo. Nah, gimana kalau kita nyambut tamu, Mbak? Misalkan saya bilang assalamualaikum, misalkan orang bahasa Melayunya pasti kan jawabannya waalaikumsalam, silakan masuk. Nah, ucapan silakan masuk tuh gimana? Kalau bahasa Melayu ya Pak ya, Ya. saya kan juga baru tahu gitu kan. Iya, Sedikit karena baru masuk ya. bergaul sama orang sekitar. Kalau baru masuk mungkin seperti biasa Pak ya. Silakan masuk. Oh, gitu sama kan. berarti. Ya, masih Sama seperti gitu kan. bahasa nasionalnya. Masuk rumah, main ke dalam Oh, gitu. Ya, Kalau seperti di itu. Dayak gimana? Ke Dayak, kalau di bahasa Dayak, kalau kita baru kenal kan pasti pakai bahasa Indonesia dulu Pak ya, kan belum langsung ke bahasa yang itu. Sama juga Oh, sama juga. Ah. Gitu. Cina? Cina, aduh. Kalau Cina Cina juga banyak suku ya? Iya, Banyak juga. suku kan, ada apa? Ada Cina apa ya kemarin Caca ya yang bilangnya. Banyak juga sih bahasa Cina itu Iya. tidak juga sama. ya sama. Cina. Ada, kalau setahu saya itu kalau kayak bahasa Cina tuh dia ada bahasa Hakka, bahasa Ke itu Ke. juga Mandarin Iya. beda juga, Cina beda juga. Maka kalau orang bilang tuh kalau terima kasih bahasa Cina tuh ada yang kamsia, ada yang sese. Oh, kamsia. 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 Sese. Oh, gitu ya. Kalau ucapan terima kasih. Iya. Nah, kalau di Dayak sendiri ucapan terima kasih sama terima kasih gitu. Budaya. Hmm. Saya kurang jarang mendengar sih orang berucap terima kasih sama saya orang Dayak nih. Karena ini udah Karena- keturunan sekian. Ya, kesekian kalinya gitu kan. Udah jauh udah keturunannya. Dan juga kalau di kampung saya tuh lebih menggunakan bahasa Indonesia. Tidak Lebih terlalu- banyak menggunakan bahasa ya. Indonesia dibanding bahasa daerah. Kalau mungkin untuk di saat ada istiadat, ada acara adat baru lebih pakem sama bahasanya. Oh, gitu. Kalau misalkan adat istiadat di acara-acara besar ya, misalnya Ya. acara pernikahan gitu kan, Gawe adat Dayak, Dayak. padi gitu kan. Iya. Biasa Cek nih kalau misalkan ini kan kalau dirimu ini 3 suku ya, Ya, Dayak, Melayu, sama Cina. Itu gimana sih kalau misalkan pas gawe adat kita ikut ngerayakan atau gimana? kalau itu kan kalau kayak Dayak ya. Kalau mak saya itu kan Dayak. Biasa kalau di kampung tuh kalau lebih sering tuh acara panggilan gawai Gawai. padi, Oh, gawai padi. odi. Orang merayakan hasil panen mereka gitu kan. Iya. Kami pasti itu dapat kabar gitu kan, kesinilah ke kampung, pulang kampung gitu kan, untuk kita rayain ini bareng sama-sama gitu kan. Kami tetap turun. Oh. Ya, iya. kalau adat istiadat kan kita ya menghargai
adat istiadat orang tua gitu kan. Kita Nenek moyang lah ya. nenek moyang kita tetap ikuti gitu kan. Cuman kalau emangnya kalau kayak saya kan nggak Islam kan, jadi itu ada hal yang emang jangan, maksudnya tuh emang udah nggak boleh, ya udah nanti aja dulu gitu. Oh Ya. iya, oh, seperti itu. Hmm, Kalau ya. di Cina bagaimana? Kalau Juga Cina- suka ikut juga. Ya, kalau Cina itu Cina ini dari bapak mbak? ya dari bapak. Kalau Cina, kalau kami di Cina pula di keluarga bapak, kalau lebih acaranya itu ke itu kayak sembahyang kubur ziarah gitu, itu juga tetap ikut gitu kan. Kita kalau orang tua, penghormatan kita sama orang tua yang udah tiada gitu Iya, kan, ya tetap ikut. Terus kalau misalnya ada acara-acara seperti kalau orang Cina nih jarang ya ada acara ya, paling kalau misalnya kayak acara cap gome mungkin. Kalau di kayak adat itu cap gome mungkin kan. Nah, Cap Gome ini di bulan apa? Kurang tentu juga, dia tuh 15 hari setelah 15 hari atau bukan ya, pokoknya tuh 2 minggu setelah itu Imlek. Oh Imlek, iya, ya biasa ramai kan? Biasa ramai kan? Iya. Biasa ke kota Amoy, kota Ya, Singkawang biasa Singkawang. ke sana. Kalau orang Cina itu dia lebih ke kayak hal yang itu kayak apa sih nama tatung itu. Nah, roh masuk ke dalam tubuh mereka, dipotong-potong lah tangannya. Oh gitu ya, Nah. kayak debus gitu kalau di Batam itu kayak ya. debusan. Wah luar biasa ya. Itu kalau Cina. Kalau Cina ya. Di Dayak ada nggak sih kayak adat-adat seperti itu? Kalau untuk kayak Dayak juga ada. Ada. Karena kalau di Cap Gome itu biasa juga pemerannya juga ada anggota Dayak. Oh bercampur baur itu ya. Kalau mungkin dulu saya kurang tahu juga ya cerita orang zaman dulu, pada dasarnya suku Dayak itu mungkin ada namanya panglima mungkin. Iya. Yang udah meninggal atau gimana gitu kan. Jadi mereka tuh mengikuti dianya gitu ya kan, entah mungkin megang mandau gitu kan. Jejak orang tua dulu. Iya benar. Kalau untuk Melayu saya juga kurang itu ya, karena teman-teman saya emang teman-teman di sini bersosialisasi dengan orang yang Melayu gitu kan. Cuman saya agak kurang mengerti bahasanya, adat istiadatnya gitu kan. Kalau untuk di Sanggau, kalau Melayu mungkin dia acara kayak memperingati apa ya, saya juga tak kurang tahu itu memperingati apa, tapi ada acaranya kayak kita tuh ada keraton di Sanggau gitu kan. Dia dapat acara di keraton itu mungkin kayak raja-rajanya ke makam raja gitu kan. Kalau setahu saya sih Melayu itu gitu kan. Mungkin ada festival tari, ada pementasan tari. Setiap tahun gitu ya? Nah, karena mungkin saat ini lagi ada pandemi kan Pak kan, jadi agak itulah terbatasi lah yang namanya acara-acara besar kan. Iya. Oke. Terus sejauh ini setelah keluar sekolah ini apa cita-cita Mbak? Kalau untuk cita-cita saya sebenarnya menjadi poluan Pak ya. Cita-cita sebenarnya gitu kan, jadi poluan. Cuman karena kemarin sempat mata saya udah mulai kacau duluan. Maksudnya? Minus? Ya. Oh minus tak boleh? Kalau poluan nggak boleh. Apa nggak bisa diobatin kan gimana? Bisa dioperasi, cuman biayanya lumayan. Oh gitu. Kan setelah itu fisik saya juga kurang mungkin untuk itu. Jadi saya untuk saat ini ya bersosialisasi dengan bapak gitu kan, ikut kerjasama, belajar mengambil ilmu gitu kan. Ya pada intinya kerjalah. Oh pengen jadi poluan. Tapi sayangnya. Selain poluan apa? Menjadi pengusaha kan gimana? Ya benar. Pengen menjadi pengusaha. Karena otak kami nih lebih otak ke Cina. Oh gitu. Ya otak bapak kita ambil. Otak bisnis lah ya. Bisnis lah ya, mutar uang, nggak boleh rugi gitu kan. Oh, mantap. Hati-hati. Harus banyak belajar kan orang Cina.
tidak boleh rugi ya. Inilah yang harus banyak dipelajari ya dari orang-orang Cina. Memang orang-orang Cina ini dimanapun mereka ini berada pasti mendominasi kan, mendominasi untuk di bidang bisnis gitu. Mereka lebih cenderung ke ke bisnis yang digeluti oleh mereka tuh di sini yang sangat luar biasa. Iya, pengen menjadi pengusaha ya selain poluan. Poluan berarti udah terkubur lah ya. Ya, terkubur lah. Kita pendam dulu. Cukup dikenang. Coba dikenang. Terus ini Cek, kalau seandainya nih kita kan menjadi pengusaha nih. Kalau Ya. jadi pengusaha ini jelas kan memerlukan mental, Mental. skill segala macam. Ya. Nah ini kalau misalkan mau harus berangkat ke suatu tempat atau menyeberang pulau, gimana? Kira-kira siap nggak? Saya kalau untuk masalah mau menyeberang pulau kemanapun saya di mana, karena saya juga hobinya saya juga emang kesana kesini gitu ya, pengalaman kita mencari pengalaman hidup di luar, mandiri kita di sana bagaimana. Saya suka beradaptasi di luar, misalnya jauh saya dari Kalimantan mungkin ke Sumatera, ke Kalimantan Timur, ke Sulawesi mungkin kan. Iya. Sejauh ini udah pernah kemana saja di Kalbar ini? Kalbar udah terinjak semua? Belum lah. Oh, kalah dengan saya dong. Kalbar udah habis dah. Kalbar udah habis. Udah penuh dah tempatnya Bapak Erwan. Iya. Oke, Cek, semoga bisa menjadi orang yang sukses di masa muda ya. Yang pasti satu hal yang harus dimiliki oleh mental pejuang atau mental pengusaha ya, mental pebisnis adalah tidak mudah untuk menyerah. Ya, Tidak mudah untuk menyerah karena semuanya sudah pasti diawali dari awal kegagalan. Ya, Gagal bangkit lagi. Nah, seperti itulah yang harus dimiliki oleh seorang pejuang atau seorang pembisnis. Ya. Gitu kan. Tidak mudah untuk menjadi seorang pembisnis, tapi juga bukan tidak bisa gitu, pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Gitu kan. Nah, oke, mungkin hanya itu Cek yang bertanya-tanya dengan Cece ya. Tadi bahasa-bahasa itu 3 bahasa, bayangkan ya, tiga suku dari 3 suku, Dayak, Cina, Melayu. Nah, itu pemirsa bincang singkat dengan salah satu gadis Melayu, Cina, Dayak campur. yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Orangnya orang luar biasa, cantik banget dan bercita-cita ingin menjadi pengusaha sukses. Ya, semoga mohon doanya pemirsa semuanya, dan mungkin hanya ini bincang kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah. Matikan Cek.